Kali ini kita akan bikin middleware dan juga kita akan memodifikasi cookies yang sudah kita punya. Jadi nanti root kita akan jadi jauh lebih aman karena sudah dilindungi dengan middleware, dan juga nanti untuk pengaturan cookiesnya itu akan kita kasih expire time. Jadi kalau misalkan cookiesnya sudah expired, maka dia akan butuh untuk login lagi begitu. Tapi nanti kita akan improve lagi dengan menambahkan refresh token. Pertama kita akan coba untuk bikin middleware-nya dulu ya. Pertama kita coba jalankan dulu aplikasinya Yarndev. Oke, sudah jalan. Kita coba buka Postman dulu. Nah, di sini saya sudah bikin beberapa endpoint ya. Misalkan di sini kita mau coba untuk login. Terus kemudian di sini saya sudah set email dan passwordnya. Gini ya. Saya coba kirim, ini dikirim ke localhost 3000 API v1 version 1 out login. Kirim. Nah, logged in successfully. Terus kemudian di sini kalau kita lihat di cookies, nah ini sudah ada access token dan juga refresh token. Untuk saat ini kita coba hiraukan refresh tokennya dulu. Tapi nanti di video ke depan kita akan bikin refresh tokennya ya. Nah sekarang teman-teman lihat di sini ada expired-nya itu nggak ada. Jadi nanti kita akan set expire-nya. Jadi misalkan si token ini hanya bertahan 30 menit misalkan. Kalau lewat dari itu, si user harus login lagi seperti itu. Jadi lebih aman ya. Oke, di sini sudah bisa login. Kemudian sekarang kita akan coba bikin middleware. Misalkan di sini kita punya user routes, yang mana di sini kalau kita lihat kita masuk ke file ini ya. Ini dia bakal nembak ke get user di user controller. Nah di sini nanti dapat data ini. Oke, kita coba dulu. Di sini tinggal copy aja. Kemudian ini users, terus send. Nah, kita sudah dapat nih datanya dari controller ini. Oke. Sekarang gimana caranya kalau misalkan saya belum login, tapi ketika saya mengakses data ini, itu kita bakal dapat error unauthorized. Artinya adalah si user harus login dulu. Kalau usernya belum login, maka dia nggak bisa dapat data ini, gitu. Jadi pertama kita harus bikin middleware-nya dulu. Kita bikin folder baru di sini. Jadi middleware ini semacam satpam ya, atau semacam gerbang gitu untuk memeriksa si user ini sudah login atau belum. Jadi nanti sebelum dia masuk ke controller, dia akan melewati middleware-nya dulu. Misalkan di sini saya bikin file yang namanya out-gate ya, gerbang autentikasi. Terus di sini kita coba dulu sesimpel mungkin export const out-gate sama dengan request, itu adalah requestnya Express ya. Kita import dulu, import type request, response, dan next function. Nanti kita akan coba belajar tentang next function from Express. Oke, kemudian di sini ini request ya. Terus ada response. Ini harusnya koma. Dan juga ada next function. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian kita coba untuk console.log dulu. Ini adalah middleware. Oke. Ya, ini sudah selesai.
sekarang kita coba tanam middleware ini ke dalam routes di sini. Bisa di sini. Kalau kita misalkan tanam user route-nya di sini, maka seluruh endpoint yang ada di user route itu bakal dilindungi oleh middleware. Tapi kalau kita pengen menerapkan middleware-nya di masing-masing user route, itu kita bisa taruh di sini. Bebas ya. Tapi sekarang kita akan coba untuk bikin di sini saja. Jadi semua akses ke users itu akan dilindungi oleh middleware. Sekarang kita import di sini out gate ya. Oke. Terus di sini sebelum kita masuk ke user route-nya, kita perlu untuk mengakses middleware-nya dulu. Maka di sini kita tambahin outGate, koma. Nah, ketika user masuk ke endpoint ini, dia akan melewati ini dulu. Kalau ini sukses, maka dia akan melanjutkan ke controllernya. Seperti itu. Di sini kita kasih next, ya. Artinya adalah jika semua proses atau pengecekan di sini sudah berhasil atau sudah pass ya, boleh dilewati, maka dia akan menjalankan next. Ketika dia masuk ke next ini, maka dia akan dilempar ke proses berikutnya, yaitu controller. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini dia nggak boleh lewat, maka di sini kita bisa return 401 gitu ya, tidak terautentikasi. Tapi sekarang kita akan coba yang bikin simple dulu, seperti ini. Kita coba lihat di sini di konsolnya. Ketika kita mengakses ini, nanti harusnya dapat console log ini ya. Ini adalah middleware. Sekarang kita coba, ini D-nya 2. Kita coba di sini send. Nah, coba lihat di sini ada, ini adalah middleware. Jadi ketika kita mengakses user route ini, kita melewati ini dulu. Kayak gitu. Oke. Sekarang, karena kita sudah bisa dapat gate-nya atau middleware-nya, di sini harusnya kita mengecek apakah si user sudah terautentikasi atau belum. Caranya adalah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa si user sudah login atau belum? Itu dari cookies. Jika si user punya cookies, maka artinya dia sudah terautentikasi, gitu ya. Berarti di sini kita perlu melakukan pengecekan apakah si user sudah punya cookies atau belum. Caranya adalah kita hapus konsolnya di sini. Kita bikin cons cookies atau access token. Itu adalah request.cookies.access token. Gini. Terus kita coba console.log access token. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, kalau coba lihat di sini ada sebentar, cannot read properties of undefined reading access token. Kenapa? Karena di sini kita belum install yang namanya cookie parser. Jadi si request-nya Express ini dia belum bisa baca cookies. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita install yarn add express cookie parser. Biar dia si Express-nya bisa ngebaca cookies. Terus kita tambahin lagi untuk typingnya ya, yarn add types cookie parser main d, artinya development. Kita nggak perlu mendeploy cookie
typingnya di di live server ya. Kalau kita pakai -d. Oke, ini sudah. Sekarang kita modifikasi ini index.ts-nya. Kita masukkan cookie parser-nya di sini. Import cookie parser from cookie parser ya. Terus di sini kita tambahkan app.use cookie parser. Nah, di sini ada error. Kita coba lihat dulu. Errornya adalah no override matches this call. Oke, berarti kita butuh as express.request handler. Nah, ya. Di sini kita sudah install cookie parser. Jadi sekarang Express punya satu kekuatan baru atau punya satu fitur baru yang namanya cookie parser. Jadi dia bisa melihat cookie dari request-nya klien. Sekarang kita coba jalankan lagi yarn dev. Terus di sini ya. Ini nanti harusnya sudah dapat akses tokennya. Oke. Kita coba jalankan. Oke. Kita coba kirim. Nah, sekarang kita sudah dapat akses tokennya. Ini ya. Karena sebelumnya kan belum dapat nih. Sekarang sudah dapat. Nah, kita tinggal kasih aja jika si user ini sudah punya akses token atau jika si user belum punya akses token, maka kembalikan atau kirim sebuah pesan jika dia harus login dulu. Kita kirim respons, statusnya adalah 401, artinya tidak terautentikasi. Kemudian kasih message ya, unauthorized ini. Tapi jika si user punya akses token, maka boleh lewat. Oke ya. Sekarang kita coba kirim lagi di sini. Masih bisa ya, karena kita sudah punya cookies-nya. Oke. Jadi kita set akses tokennya expired-nya misalkan 1 menit aja ya untuk testing. Jadi nanti kalau misalkan sudah 1 menit, akses tokennya bakal hilang. Artinya si user bakal dipaksa untuk logout. Gitu. Pertama kita butuh memodifikasi controllernya. Di sini di out controller. Tapi ini kurang rapi ya. Kita coba bikin ini dulu deh. Kita bikin config-nya dulu. Config default.ts. Oops. Config. Delete. Oke, config. Di dalam config ada file default.ts yang mana di sini isinya adalah kita akan memanage semua env ya. Jadi semua env kita akan dapatkan datanya di sini. Kita coba import dulu .env-nya from .env. Terus di sini .env.config. Kemudian kita ekspor datanya. Misalkan kita punya env apa aja nih. Kita punya MongoDB URL, ada access token, refresh, dan JWT secret. Nah, di sini untuk access tokennya kita buat 1 gini untuk 1 menit, 3 untuk 3 menit, gitu ya. Sekarang kita coba ambil Mongo URL-nya dulu. Mongo URL itu sama dengan kita ambil dari sini ya. Ini ya, proses MongoDB URL. Di sini seperti ini, as string ya.
karena env itu kan string. Terus kemudian kita bikin access token di out controller. Nah, di sini ada ini. Jadi kita kumpulkan semua env-nya ke config sini biar lebih mudah untuk di manage. Access token expires in. Kita cek dulu apakah ini ada. Jika ada, maka diparse dulu ya, karena dia adalah string. Kita butuh ganti ini menjadi integer. Jika tidak ada, maka defaultnya 30 menit. Copy ya untuk yang refresh tokennya. Refresh token di sini, refresh token. Refresh tokennya kita juga bikin yang ini harusnya lebih lama ya, 1 jam deh. Kemudian JWT secretnya, kalau teman-teman lihat di sini, ini ya, JWT secret, kita juga perlu taruh di config. Ini JWT secret string. Nah, sudah. Sekarang kita sudah mengumpulkan semua env di sini. Sekarang kita tinggal pakai. Misalkan di sini, ini kita mau coba ganti menjadi dari config ya. Kita tinggal import config from config.default. Kemudian di sini ini bisa kita hapus gini langsung. Terus ini config.mongo URL. Nah, terus yang di sini juga perlu diganti ya. Import config from config default. Di sini kita ganti menjadi config.jwt JWT secret ya. Terus yang di bawah sini ini kita juga ganti menjadi access expired ya, atau gini, karena ini kita coba bikin ini ganti menjadi 1 menit dulu ya. Ini 1 dan 3 menit, maka di sini kita bisa hilangkan aja ya biar lebih simple codingannya. Dihilangkan, kita coba pakai di sini. Misalkan ini adalah config.accessTokenExpires in 1 kan. Ini kan access token expires in itu kan dari sini 1 ya. Dikasih M belakangnya, minutes. Ini juga sama. Config.refresh token expired in 3 menit. Nah, ini sudah. Terus di sini kita tinggal menambahkan, kita kasih secure dulu ya, jadi lebih secure. Kita cek dulu jika proses.env-nya itu adalah production, maka ini jadi lebih secure. Secure-nya bakal diaktifkan. Ini. Terus di sini kita juga tambahkan expire-nya. Misalkan expires itu adalah new date ya. Jadi ini ambil dari date sekarang ditambah dengan 1 menit. Gitu. Jadi misalkan sekarang jam 4 mau subuh ya. Jam 4 ditambah 1 menit dan nanti jam 4 lebih 4. Coba perhatikan di sebelah kanan atas ini. Date.now ya, hari sekarang atau jam sekarang ditambah config.accessTokenExpires in
dikali 60 dikali 1000. Karena kalau di sini dia ngebacanya bukan 1 menit, ini kan 1 kan. Tapi di sini karena dia cuma 1 aja, maka di sini bacanya cuma 1 milisecond. Maka kita perlu mengubah 1 itu menjadi menit, 1 milisecond ke menit. Caranya adalah dikali 60 dikali 1000. Nah, ini sudah jadi 1 menit. Kita copy di sini, ini juga taruh sini. Yang ini jadinya 3 menit ya. Sudah. Kemudian sekarang kita coba untuk mengakses URL-nya lagi. Kita coba login lagi, apakah expires-nya berubah. Ini kita sudah jalan aplikasinya. Di sini kita coba login lagi. Nanti harusnya expires ini berganti. Kirim. Nah, sudah berubah ya. Dia bakal, jadi akses token ini bakal mati di jam lebih 5 menit. Ini kan GMT ya, GMT 00. Jadi artinya 21 tambah 7 itu 28 ya, dikurangi 24 jam 4 sekarang. Jadi nanti kita coba untuk lihat kalau ini sudah 4 lebih 6, maka di sini nanti akses tokennya secara otomatis akan dihapus oleh Express-nya. Maka si user harus login lagi. Oke. Nanti akan saya skip sebentar untuk bisa ngelihat di 4.6. Oke. Nah, sekarang sudah 4.6. Coba lihat di sebelah kanan atas ini jamnya sudah 4.6. Jam 4 lebih 6 menit. Dan di sini expire dari akses tokennya adalah menit ke-5 detik ke-48. Jadi ini harusnya sudah mati ya, akses tokennya. Sekarang kita coba akses di sini untuk mendapatkan data user. Ketika akses tokennya mati, maka dia akan dilempar ke unauthorized. Coba di sini send. Nah, akses tokennya hilang ya. Kalau kita coba di body, di responnya itu adalah unauthorized. Artinya kita harus login dulu nih biar bisa dapet usernya gitu. Ini kan akses tokennya hilang. Sekarang kita coba untuk login lagi. Login. Akses tokennya sudah ada lagi, yang mana matinya ke 1 menit ke depan. Ini harusnya idealnya nggak 1 menit ya. Ini sekarang cuman coba aja biar lebih cepat. Kita coba login, get data user. Harusnya kita sudah dapat datanya karena kita sudah login. Send. Nah, sudah dapat ya. Gitu. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menerapkan expire ini. Jadi websitenya lebih aman. Ketika si expire-nya ini mati, akses tokennya sudah expired, maka si user harus login lagi. Tapi nanti dengan adanya refresh token, si user tidak perlu untuk login lagi karena dia akan dibantu untuk merefresh tokennya untuk mendapatkan token yang baru, sehingga si user tidak perlu repot untuk login lagi. Gitu. Kedepannya seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu untuk sesi video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.